Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Erwan dari kelas 1A1 ingin mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang menjelaskan tentang operasional metode ilmiah. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah. Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Tidak semua pengetahuan yang disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan dan cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu atau dikatakan ilmiah adalah: yang pertama, objektif, metodik, sistematik, dan secara umum. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang syarat-syarat tersebut. Yang pertama, objektif. Objektif artinya pengetahuan itu sesuai dengan objek atau didukung metodik fakta empiris. Yang kedua, metodik. Artinya, pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematik, artinya pengetahuan itu tidak disusun dalam satu sistem di mana satu sama lain berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan kesatuan yang utuh. Yang keempat, berlaku umum, artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Selanjutnya, langkah-langkah operasional. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Keseluruhan langkah tersebut di atas harus ditempuh melalui urutan yang teratur, di mana langkah yang satu merupakan landasan bagi langkah yang pertama maupun bagi langkah yang berikutnya. Dari keterangan-keterangan tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, berlaku umum, dan kebenaran telah diuji secara empiris. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah operasionalnya. Yang pertama, perumusan masalah. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah merupakan pernyataan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti. Masalah ini harus jelas batas-batasnya serta dikenal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan-kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan yang tentu saja didukung oleh pengetahuan yang ada. Hipotesis juga dapat dipandang sebagai jawaban sementara dari permasalahan suatu observasi atau eksperimentasi. Ketiga, pengujian hipotesis, yaitu berbagai usaha pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang telah diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Fakta-fakta ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata ataupun melalui teleskop, atau dapat juga melalui uji coba atau eksperimentasi. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan penilaian melalui analisis dari fakta-fakta atau data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan itu diterima atau tidak. Hipotesis yang diterima merupakan suatu pengetahuan yang kebenarannya telah diuji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah keterbatasan dan keunggulan metode ilmiah. Yang terakhir, keterbatasan dan keunggulan metode ilmiah. Yang pertama, keterbatasan. 1. Berdasarkan data hasil pengamatan, namun terbatasnya kemampuan alat indera dalam pengamatan atau penangkapan fakta atau data, maka ilmu pengetahuan bersifat tentatif. Yang kedua, tidak sanggup secara langsung menguji adanya Tuhan. Yang ketiga, tidak dapat menjangkau untuk membuat kesimpulan berkaitan dengan baik buruk suatu sistem nilai, seni, dan keindahan. Selanjutnya, keunggulan. Seperti telah dijelaskan, ciri khas ilmu pengetahuan termasuk IPA yang bersifat objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum
akan membimbing kita pada sikap ilmiah yang terpuji sebagai berikut. Yang pertama, mencintai kebenaran yang objektif, bersikap adil, dan itu semua akan menjurus ke arah hidup yang bahagia. Yang kedua, menyadari bahwa kebenaran itu tidak absolut. Hal ini dapat menjurus ke arah mencari kebenaran itu terus-menerus. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan, orang lain tidak percaya pada tahayul, astrologi maupun untung-untungan, karena segala sesuatu di alam semesta ini terjadi melalui suatu proses yang teratur. Selanjutnya, ilmu pengetahuan membimbing kita untuk ingin tahu lebih banyak. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh tentunya akan sangat membantu pola kehidupan kita. Selanjutnya, ilmu pengetahuan membimbing kita untuk tidak berpikir secara prasangka, tetapi berpikir secara terbuka atau objektif, suka menerima pendapat orang lain, atau bersikap toleran. Selanjutnya, metode ilmiah membimbing kita untuk tidak percaya begitu saja pada suatu kesimpulan tanpa adanya bukti-bukti yang nyata. Yang terakhir, metode ilmiah juga membimbing kita selalu bersikap optimis, teliti, dan berani membuat suatu pernyataan yang menurut keyakinan ilmiah kita adalah benar. Berikut adalah video operasional metode ilmiah. Memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Semisal saat kita berjalan-jalan di sekeliling rumah kita menemukan adanya suatu lahan persawahan yang ditumbuhi oleh tanaman jagung. Saat diamati, ternyata ada perbedaan ketinggian dari tanaman jagung. Ada yang tumbuhnya pendek dan ada yang tumbuhnya cukup tinggi. Nah, dengan menggunakan metode ilmiah, kita nanti dapat menentukan atau menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dari tanaman jagung. Namun, sebelum kita dapat menarik kesimpulan dari hasil pengamatan kita harus melalui tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Apa saja tahapan-tahapan dalam metode ilmiah? Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, melakukan observasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau praduga. Yang keempat, melakukan eksperimen. Dan yang kelima, menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Masalah dalam suatu metode ilmiah adalah sesuatu yang janggal dan sedang terjadi di lingkungan sekitar, membuat penasaran, meningkatkan rasa ingin tahu untuk diteliti. Misal saat kita mengamati tanaman jagung, kita mengamati adanya perbedaan pertumbuhan dari tinggi tanaman jagung. Yang satu memiliki pertumbuhan batang pendek, dan yang satu lagi memiliki pertumbuhan yang tinggi. Itu akan memunculkan rasa penasaran kita untuk mengetahui lebih jauh apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan dari pertumbuhan tanaman jagung. Lalu, tahapan kedua dalam metode ilmiah adalah melakukan observasi. Observasi berasal dari kata observe atau artinya mengamati, yaitu mengamati sesuatu penyebab terjadinya masalah, meliputi faktor-faktor yang mungkin dapat berpengaruh atau melakukan studi pustaka atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya saat kita mengamati pertumbuhan tanaman jagung, kita juga sekaligus mengamati faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Di antaranya yaitu jenis tanah yang digunakan untuk menanam jagung, volume air, jenis pupuk yang digunakan, maupun intensitas cahaya matahari yang menyinari tanaman jagung pada saat itu. Setelah melakukan observasi atau pengamatan, kita membuat beberapa daftar asumsi, di mana asumsi ini nantinya dapat meningkatkan berpikir kritis kita terhadap masalah yang terjadi. Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, apakah jenis tanah itu berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Yang kedua, apakah sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Yang ketiga, apakah volume air berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Dan yang keempat, apakah jenis pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung? Selanjutnya, kita dapat melakukan observasi tambahan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Observasi bertujuan untuk mempersempit asumsi kita terhadap masalah-masalah yang ditemui. Observasi juga dapat dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka dari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil observasi, langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis atau praduga. Hipotesis adalah suatu anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Cara membuktikan kebenaran dari hipotesis atau praduga tersebut adalah dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Hipotesis disusun menggunakan kalimat pernyataan yang saling berkebalikan. Contohnya, saat kita melakukan observasi tadi, kita menemukan bahwa ternyata pupuklah yang merupakan faktor penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan pada jagung. Sehingga hipotesis yang harus kita tuliskan adalah sebagai berikut. Untuk hipotesis 0 atau H0 adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, sedangkan hipotesis 1 atau H1 jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung.
Lalu langkah berikutnya yaitu melakukan eksperimen. Eksperimen adalah suatu percobaan yang bersistem dan berencana yang tujuannya adalah untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah kita tentukan sebelumnya. Di dalam suatu eksperimen atau percobaan mengandung beberapa jenis variabel. Variabel adalah besaran yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau hasil dari penelitian. Ada tiga jenis variabel dalam eksperimen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable, yang kedua variabel terikat atau dependent variable, dan yang ketiga adalah variabel kontrol atau control variable. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan dari variabel dependent, atau yang menyebabkan perubahan dari variabel dependent itu sendiri. Contohnya adalah penggunaan jenis pupuk. Semisal ada pupuk jenis X dan pupuk jenis Z yang nantinya akan berpengaruh terhadap perubahan dari variabel dependent. Kemudian variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang sedang diamati dalam suatu eksperimen. Contohnya yang diamati pada eksperimen kali ini adalah pertambahan tinggi tanaman jagung. Maka dari itu, nanti kita akan mengamati tinggi tanaman jagung menggunakan suatu satuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah variabel kontrol atau control variable, merupakan variabel yang disengaja dikendalikan atau dibuat konstan oleh peneliti, sebagai usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain selain variabel bebas, yang dimungkinkan mempengaruhi dari hasil variabel terikat. Contohnya adalah beberapa tanaman jagung dari eksperimen tidak diberi perlakuan. Setelah kita menentukan berbagai jenis variabel dalam suatu eksperimen, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat kerangka eksperimen. Eksperimen dilakukan pada suatu lingkungan terbatas untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tiga buah pot yang di dalamnya terdapat jenis tanah yang sama disediakan untuk menanam biji jagung. Pot diberi label yang berbeda dengan label A, B, dan C. Kemudian masing-masing pot ditanami dengan masing-masing biji jagung dengan jenis yang sama. Kemudian dilakukan pemberian pupuk pada masing-masing pot, di mana pupuk yang digunakan mengandung konsentrasi yang sama, namun berbeda jenis pupuknya. Yang pertama, pada pot A menggunakan jenis pupuk X, pada pot B menggunakan jenis pupuk Z, dan pada pot C tidak menggunakan perlakuan pupuk sama sekali, atau sebagai perlakuan kontrol. Selanjutnya, masing-masing pot disiram menggunakan air dengan volume yang sama, dan kemudian masing-masing pot juga diletakkan di bawah sinar matahari dengan tingkat intensitas cahaya matahari yang sama, agar nantinya pertumbuhan dapat seragam dan menghindari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Pada hari kesekian setelah penanaman, jagung sudah mulai mengalami tanda-tanda pertumbuhan, yang dicirikan dengan bertambah tingginya batang dan semakin lebatnya daun. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tinggi batang jagung menggunakan alat ukur standar. Bisa menggunakan alat mistar atau meteran yang memiliki satuan baku, di mana pengukuran dilakukan dari pangkal batang hingga ujung batang tanaman jagung. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian disajikan dalam tabel pengukuran tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman jagung pada pot A, B, dan C secara berurutan adalah setinggi 50 cm, 30 cm, dan 20 cm. Dapat diasumsikan bahwa ternyata ada perbedaan tinggi tanaman jagung pada pot dengan perlakuan pupuk yang berbeda-beda. Kemudian, langkah terakhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yaitu mengacu pada hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di mana hipotesis 0 tadi adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, dan hipotesis 1 adalah jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Di mana pada penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan data yang tadi telah disimpulkan bahwa ternyata jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Maka kesimpulannya adalah H1 diterima, sehingga memang jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selain itu, perlakuan terbaik adalah pada pot A yang menggunakan jenis pupuk X. Demikian 5 langkah-langkah dalam metode ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.